Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-temanku semua yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat kumpul di suatu majelis ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, musti kaning jagat panutaning umat, Nabi yang akan memberikan kita syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimatullah, sebelum saya berbicara lebih panjang lagi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena pepatah bilang, bila tak kenal maka tak sayang. Nama saya Imam Hakiki dari PAI kelas C NIM 230101900323. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang nikmat Allah, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu siapa yang memberikan nikmat? Ada yang tahu siapa? Ya, benar sekali. Nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat tentu saja Allah. Allah yang berkuasa untuk menambahkan atau mengurangkan nikmat kepada umatnya atau kepada kita semua manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambahnya, maka tidak ada ya seseorang pun dapat menolaknya. Jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmatnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu bertahannya. Mengapa demikian? Karena iradullah fauqa iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah sebagai perencana, namun keputusannya terletak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua yaitu sikap orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang menerima nikmat Allah dengan ikhlas, ada juga yang menggerundel atau sambat, bahasanya orang zaman now sekarang. Baliknya ada orang-orang yang ketika menerima nikmat Allah, ia ingat siapa yang beri nikmat kepadanya sehingga ia senantiasa mengucap kalimah-kalimah baik atau ucapan syukur kepada Allah. Selain itu, ia senantiasa mengucapkan lafaz pujian alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang seperti ini pasti ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, tapi jika engkau mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dari uraian di atas dapatlah kita tarik kesimpulan. Pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan jalan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambah nikmatnya jika ia bersyukur. Namun sebaliknya, manusia akan dicabut nikmatnya atau dikurangi nikmatnya ketika ia tidak bersyukur atau lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah saudara-saudaraku, hadirin semua, marilah kita berusaha untuk mengucap syukur kepada Allah. Entah apa itu keadaan kita, entah itu apa kondisi kita, marilah kita berusaha untuk senantiasa
mengucap syukur kepada Allah. Memang kalau keadaan kita sedang di atas atau sedang baik, kita terkadang lupa kepada Allah. Namun ketika kita sedang terperosok di bawah atau sedang menimpa musibah, masalah atau sedang pedih, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula kok nopo ngoten niki, ya Allah. Pasti itu ingat kepada Allah kalau kita sedang terperosok atau sedang terpuruk. Maka dari itulah hadirin semua, kita berusaha bersyukur mulai dari hal yang terkecil lah. Kita dapat makan setiap hari, entah itu dengan apa saja, kita berusaha mengucap syukur, alhamdulillah saya bisa makan. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan makanan atau tidak bisa makan setiap harinya, atau sulit untuk mendapatkan sesuap nasi dalam kehidupannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur memang sulit, tapi kita harus mencantumkan dalam hati kita apa itu bersyukur yang sebenarnya. Bersyukur mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, entah itu sedikit, banyak, maupun yang tidak terbatas rezeki yang kita dapatkan. Bersyukur atas nikmat umur yang kita dapat hari ini. Kita bisa menghirup udara, kita bisa berkumpul kepada keluarga, kita bisa ngopi bersama teman, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita masih bisa beribadah, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita syukuri. Supaya apa? Supaya nikmat kita ditambah oleh Allah dan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la izadanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari di sini dapat kita simpulkan bahwa bersyukur memang suatu hal yang harus didasari pada setiap iman seseorang. Entah itu bersyukur dalam keadaan yang baik, keadaan yang buruk, terperosok, maupun keadaan-keadaan lain yang harus kita syukuri. Maka dari itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Marilah kita bersyukur dengan paling tidak yang mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat makan, kita dapat masih diberikan waktu untuk menghirup udara, masih diberikan waktu untuk menghirup udara, masih bisa berkumpul bersama teman, keluarga, sanak kadang, dan lainnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Banyak kekhilafan dan kurang kata dalam penyampaian kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.